Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini untuk kelas kita akan membahas mengenai materi pemrograman web server. Nah, untuk pemrograman web server yang akan kita bahas pada sore hari ini, di sini kita akan membahas mengenai pembuatan web dinamis dengan PHP. Nah, ini ya. Jadi membuat pemrograman web dengan PHP. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini pertama kali saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PHP. Nah, apa itu PHP? Ya, PHP di sini kependekan dari per hypertext ya. Preprosesor yang mana merupakan bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk mengembangkan aplikasi web. Ya, selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. Bahasa pemrograman umum itu seperti apa? Ini ada bisa melihat di Wikipedia. Ya, di Wikipedia PHP ya, dengan isi materinya adalah PHP. Nah, PHP sendiri di dalam pengembangannya, ya, di dalam perkembangannya sekarang sudah sampai ke PHP 7. Awal mula dari tahun 95 yang dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf. Ini berawal dari versi 3, ya, berawal dari versi 3 sampai sekarang yang terbaru ini di tahun ini adalah versi 7. Ini masih terus berkembang nantinya ya. PHP ini akan selalu terus berkembang. Jadi server side scripting yang dimaksud dengan server side scripting di sini di dalam PHP adalah bahasa pemrograman PHP dapat dijalankan atau hanya dapat dijalankan di sisi server saja. Jadi kalau misalkan nanti PHP di sini kita jalankan di sisi klien, dalam artian kita punya file PHP, kemudian kita running atau kita jalankan lewat browser biasa yang ada di lokal komputer ya, ada di lokal komputer. Taruhlah misalkan sebagai contoh misalkan kita simpan di drive C, file PHP-nya ini tidak berada di server side. Nah, kemudian kita panggil atau kita jalankan lewat browser. Ya, lewat browser kita panggil file PHP tersebut, maka hasil dari file PHP ini tidak akan muncul dan tidak ada tampilan sama sekali. Ya, tidak ada tampilannya sama sekali. Karena apa? Karena PHP ini hanya bisa dijalankan berada di sisi server atau server side. Nah, maka di sini di materi kita saya memberikan gambaran bahwa PHP ini hanya nanti bisa berjalan dengan membutuhkan web server, ya, web server yang nanti dapat kita gunakan. Salah satunya adalah XAMPP, SAM. Ya, meskipun ada berbagai jenis web server, ada Apache, kemudian ada WAM, kemudian ada macam-macam ya, ada yang lain sebagainya. Nah, karena kalau misalkan nanti kita bekerja di dalam sistem operasi Windows, ya, sistem operasi Windows,
aplikasi yang kita gunakan atau web server yang kita gunakan di sini jenisnya adalah SAMP, XAMPP. Tapi kalau kita bekerja dengan sistem operasi Linux atau Mac OS, web server yang digunakan bukan SAMP tapi LAMPP, ya, LAMPP. Karena itu adalah kependekan dari Linux, ya, Linux AMPP. Ya. Nah, di sini MySQL ini sebenarnya sudah ada satu paket dengan SAMP. Ya, dengan SAMP ini sudah satu paket. Ya, sudah satu paket, sudah ada di dalamnya. Nantinya di web server tersebut kita tinggal menjalankan atau mengeksekusi dari SAMP tersebut. Nah, berhubung sebagian besar kita di sini yang menggunakan sistem operasi Windows, untuk web server yang kita gunakan ya kita bisa menggunakan XAMPP, bisa menggunakan WAMP, ya WAMP atau menggunakan Apache. Ya. Jadi dengan membuat web dinamis di sini, ya kita pembahasannya di sini adalah web dinamis. Yang kita bahas kenapa PHP tidak bahasa pemrograman web dinamis yang lain seperti ASP, terus kemudian ada berbagai jenis lagi. Alasannya karena di sini ya. Ini lanjutannya. Nah, alasannya seperti ini. Karena dari sisi kepopuleran PHP dari tahun 2014 ya, dari tahun 2014 sampai sekarang ini yang banyak digunakan oleh para programmer ya. Ini menggunakan PHP ya. Bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, CMS yang sekarang ini banyak bermunculan di dunia maya ya, dunia internet khususnya. CMS tersebut seperti Joomla, kemudian ada Drupal, ada WordPress, kemudian ada Blogspot ya, ada Blogspot dan lain sebagainya. Itu adalah CMS Content Management System yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, termasuk yang sekarang ini seperti bahasa CMS yang terbaru ada CI, Code Igniter. Ya, kemudian ada lagi AngularJS atau apa itu ya. Kemudian ada lagi ini ya, ada Typo 3, kemudian Serendipity.clear. Kemudian CI ya, dan lain sebagainya. Itu memang banyak sekali yang sering digunakan para programmer terkait di bidang pembuatan aplikasi web. Ya, dulu yang sering digunakan sebelum ada bermunculan CMS yang terbaru sekarang itu masih banyak menggunakan Joomla. Nah, tapi sekarang sudah pada beralih ke CMS yang lain. Nah, ini adalah server side programming language yang
prosentasenya, dari sisi prosentasenya paling banyak ini adalah PHP. Maka di sini kita akan lebih membahas tentang PHP, ya. Lebih membahas tentang PHP. Nah, ini dikutip dari situs W3Tech. Nah, W3Tech ini tahun 2019 ya. Ya, apalagi kalau tahun sekarang mungkin sudah bertambah lagi prosentasenya. Nah, ASP kenapa tidak banyak digunakan? Karena ASP di sini berhubung ASP merupakan server side scripting yang diproses atau dibuat oleh Microsoft, ya, maka di situ ASP lebih cenderung berlisensi, ya, lebih cenderung berlisensi. Tapi kalau PHP di sini adalah open source, ya, kategorinya masuk ke dalam open source. Nah, fungsi PHP dalam pemrograman web, nah, fungsinya apa? Ya, jadi untuk membuat halaman web sebenarnya PHP bukanlah bahasa pemrograman yang wajib digunakan. Ya, kita bisa saja membuat website hanya menggunakan HTML. Ya, tapi HTML ini kan sifatnya dia client side, ya, sifatnya client side. Nah, kalau kita butuh sesuatu yang sifatnya praktis, sifatnya cepat, dinamis, ya kita tetap membutuhkan yang namanya bahasa PHP. Nah, tentunya nanti PHP di sini karena basic awal dari pemrograman web ini adalah HTML, ya, basic awalnya adalah HTML dan CSS. Maka nanti PHP sendiri, ya, PHP sendiri sifatnya hanya menumpang. Ya, jadi untuk pembuatan web dengan kode PHP ini sifatnya hanya menumpang, ya, disisipkan ke dalam dokumen HTML. Ya, artinya di mana kita mau menggunakan PHP scripting ini harus kita menyertakan tag HTML. Ya, kita butuh tag HTML yang nanti PHP ini dapat ditampilkan, ya, dapat ditampilkan ke dalam web browser. Nah, sebagai perbandingan, website dinamis yang bisa dibuat menggunakan PHP adalah situs website yang biasanya bisa menyesuaikan tampilan konten tergantung situasi. Jadi artinya seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda mau membuat informasi, ya, Anda mau menyajikan informasi yang sifatnya dinamis, bisa berubah suatu saat tanpa harus merubah di dalam kode program. Kita bisa memanfaatkan PHP scripting di sini. Sehingga nanti kalau misalkan data atau informasi yang akan kita sampaikan di dalam website itu bisa kita rekap kembali atau bisa kita cari kembali, ya. Bisa kita lihat kembali, maka website dinamis ini juga bisa menyimpan data ke dalam database. Nah, maka tadi di pembahasan awal saya memberi gambaran di situ ada PHP scripting, kemudian ada web server, dan satu lagi ada MySQL. Nah, MySQL itu nanti yang akan digunakan oleh website dinamis ini sebagai media penyimpanan datanya. Sebagai media penyimpanan data. Website dinamis ini, ya, yang suatu saat bisa berubah tadi, kalau kita bandingkan dengan website statik, ya, kita merubah data, misalkan informasi hari ini seperti ini, ya, informasinya adalah seperti ini tentang misalkan wabah corona, ya, wabah virus corona. Nah,
pada tanggal sekian ini telah diinformasikan ada sekian ODP, ada sekian PDP dan sekian yang meninggal misalkan ya. Misalkan contoh, ini hanya contoh saja sesuai dengan kasus yang terjadi pada saat ini ya. Nah, kemudian informasi itu mau kita rubah lagi. Besok ada informasi yang terbaru misalkan, ada informasi yang terbaru. Secara otomatis kita harus mengupdate. Nah, kita harus mengupdate informasi. Nah, kalau kita, ya ini gambarannya, kalau kita menggunakan aplikasi yang statik, ya, aplikasi yang statik itu filenya, satu file ini kita simpan untuk menyediakan informasi tadi. Informasinya sama ini, informasinya sama. Jadi kalau misalkan hari ini tadi informasinya tadi ya, ada PDP sekian, ODP sekian. Nah, saya ganti dengan informasi yang akan datang yang selanjutnya, maka file ini akan berubah dan kita akan mencari yang kemarin itu berapa sih sebenarnya. Nah, kalau kita mau melihat informasi yang sebelumnya, karena yang sebelumnya ini tidak tersimpan, ya, tidak tersimpan ke dalam database, maka informasi yang hari ini lah, katakan hari ini itu tidak akan bisa dilihat di informasi yang akan datang atau hari berikutnya. Nah, itu fungsi dari pemrograman web dinamis di sini adalah untuk mempermudah ya, mempermudah atau mempermudah proses penyajian informasi itu tadi ya. Nah, gambaran yang lain seperti ini juga kalau kita menggunakan aplikasi web ya, HTML ya, yang sifatnya di sini adalah client side yang statik. Maka kalau kita mau membuat nomor ya, list nomor mulai dari 1 sampai dengan 10. Ini cara gampangnya tadi ya, cara gampangnya kita membuat list nomor dari 1 sampai 10. Kita harus menuliskan ini. Kita harus membuat tulisan. Kita harus membuat tulisan atau script HTML-nya yaitu LI. LI sebanyak 10 baris. Bayangkan kalau ini ada 1000 list nomor ya, jadi nomor 1 sampai 1000. Apakah kita harus menulisnya 1 sampai dengan 1000? Ya iya. Karena apa? Karena di sini adalah kita menggunakan HTML. Kita menggunakan HTML dan kita munculkan informasinya secara statik ya, munculkan informasinya secara statik tadi. Jadi kalau misalkan saya mau membuat informasi yang terbaru ya, satu file ini isi dari informasinya akan saya hapus, kemudian saya ganti dengan informasi yang terbaru ya. Nah, informasinya ini, kontennya ini. Nah, tetapi dengan menggunakan web dinamis, ya, web dinamis PHP, kalau kita mau membuat list nomor 1 sampai 100.000 pun, atau bahkan 1 juta, itu akan lebih mudah, lebih ringan. Ya, lebih ringan karena apa? Karena skripnya hanya singkat. Ya, skripnya hanya singkat saja. Ya, kita bisa menggunakan perulangan, ya, baik itu perulangan while maupun perulangan for. Ya. Dari perulangan ini dia akan melakukan pengulangan nilai yang sama, tetapi akan diulang secara terus-menerus. Ya, nilai yang sama dan akan diulang secara terus-menerus.
gitu ya, akan diulang dengan nilai yang sama. Nilai yang sama yaitu ini nama mahasiswa ke, ya, mulai dari 1, 2, 3 sampai 1000. Ya. Jadi dengan menggunakan script PHP di sini akan lebih memudahkan kita, ya, memudahkan kerja kita, memudahkan kerja dari website yang kita buat. Oke, jadi gitu ya. Jadi akan lebih memudahkan kita. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini, dengan menggunakan PHP, ya, PHP server side scripting dengan menggunakan client side scripting adalah kalau kita mau menuliskan atau membuat list dari 1 sampai 1000 atau bahkan 1 juta atau 100.000 kali, hanya mengubah pada variabelnya, ya, pada variabelnya. Ya, PHP tidak hanya dapat melakukan pengulangan, ya, masih banyak hal lain yang bisa dilakukan dengan PHP. Contoh seperti menginputkan data ke database, kemudian menghasilkan gambar, mengkonversi halaman teks menjadi PDF, manajemen cookies atau session, dan hal lain yang akan kita pelajari, ya, nanti di dalam tutorial pembelajaran di sini, ya, di ilmu komputer di sini. Oke, ini ya mengenai PHP, penjelasan awal kita mengenai PHP kita sebelum masuk ke pembahasan membuat aplikasi web dinamis. Nah, seperti pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai template, ya, template website dinamis, ya, template website yang nanti dapat kita ubah atau kita olah kembali, ya, kita olah lagi sehingga bisa menjadi sebuah tampilan website yang dinamis. Jadi website yang dinamis. Nah, itu nanti kita dari template itu nanti bisa kita modifikasi lagi. Bisa kita modifikasi lagi dengan file atau merubah file dari HTML menjadi file PHP. Sehingga nanti dari script HTML yang sudah tertanam beberapa file CSS, file jQuery, ya, JavaScript dan lain sebagainya, nanti dapat kita kolaborasikan dengan PHP ini nanti. Ya, jadi seperti itu, ya. Ya, jadi gitu ya. Nah, sekarang di sini kita melanjutkan yang berikutnya tentang persiapan dalam pemrograman web PHP. Nah, di persiapan pemrograman web PHP ini apa yang nanti akan kita pakai? Apa saja yang kita pakai? Ya, salah satunya di sini yang perlu kita siapkan adalah service web. Anda mau pakai SAM boleh, pakai Apache, pakai WAM. Tapi saran saya kita pakai SAM saja ya, biar nanti kita sama, ya. Kita menyamakan persepsi dari materi kuliah kita, ya. Terus kemudian ada satu lagi editor. Editornya kita pakai Dreamweaver. Ya, kenapa tidak pakai Notepad Plus, tidak pakai Notepad Plus, pakai Notepad, pakai apa yang sejenisnya? Kenapa saya pakainya Dreamweaver? Ya, karena kita tidak akan membahas tentang bagaimana awal mula membuat script HTML, tidak, karena kita sudah masuk di pemrograman.
Ya, kita tidak perlu tahu struktur. Dengan adanya Dreamweaver ini nanti akan lebih mudah kita. Mudahnya seperti apa? Misalkan kita membuat file HTML baru ya, kita file new HTML. Maka di situ akan oleh Dreamweaver ini akan disiapkan atau disajikan sebuah struktur file HTML. Ya, struktur dari HTML itu. Ya, strukturnya sudah ada. Kita tinggal menambahkan. Ya, misal kita mau membuat tabel. Ya, contoh. Ini saya tunjukkan contoh materinya ya, contoh materi. Saya buka dulu Dreamweaver ya. Ini saya buka dulu Dreamweaver. Nah, ini contoh. Saya akan mencontohkan kepada rekan-rekan mahasiswa di sini bagaimana kita ini ya Dreamweaver. Nah, bagaimana kita membuat website? Ya, kita membuat website dengan Dreamweaver di sini ya. Buat website dengan Dreamweaver dengan mudah, dengan cepat dan dengan praktis tanpa kita harus menghafal struktur dari HTML. Ya. Kita buat baru, file new, create new di sini ya. Di sini ada create new HTML. Begitu kita klik create new HTML, Anda disajikan, Anda sudah disajikan script HTML. Kita tinggal memasukkan saja. Kita mau membuat apa? Misalkan membuat tabel. Ya, membuat tabel. Di sini di dalam bagian body tentunya ya. Tentunya kita masukkan di dalam body, bukan di luar body. Di head atau di HTML ini tidak, tapi di dalam body. Karena bagian utama dari HTML di sini adalah body. Nah, di bagian body ini kalau kita mau menyiapkan ya, kita mau menyiapkan tabel tadi ya. Kita mau menyiapkan tabel, kita tinggal pilih menu insert table. Kita mau membuat tabel dengan kolom baris berapa, kolom berapa. Nah, mau pakai border atau tidak. Nah, di sini ada border thickness 1. Jadi artinya nanti tabel tersebut akan terbentuk sebuah garis-garis atau border. Ya. Ada contoh lagi di sini header. Ya, headernya mau yang ada left header, ada top atau atas dan sebelah kiri nanti ada semacam style, ya, stylenya. Nah, terus kita buat misalkan jumlah barisnya ada 10. Ya, atau 11, jumlah kolomnya ada 5. Ya, tabel width-nya kita buat 100%. Ini artinya apa? Nanti tampilannya satu layar penuh. Nah, kalau layarnya dikecilkan dia akan mengikuti ya. Ya, prosentasenya akan mengikuti. Nah, ini kita buat persen. Ya. Nah, terbentuklah tabel. Jadi kalau kita lihat di dalam desain, tabel ini langsung terbentuk. Jadi dengan menggunakan Dreamweaver, jadi Anda mau memilih yang mana ini nanti ya. Anda mau memilih yang mana? Mau pakai yang praktis atau mau pakai yang ribet? Itu pilihannya cuman itu ya. Yang praktis kita pakai Dreamweaver. Kalau mau yang ribet dengan menghafal beberapa struktur PHP, struktur HTML, ya Anda harus menghafalkan strukturnya. Ya. Tapi syaratnya kita harus tahu tata letaknya di sini ya. Tata letak untuk objek atau konten itu pastinya di dalam body. Ya, bukan di luar body.
Ini tabel. Kalau mau kita menyisipkan gambar, kita tinggal insert ya, image, ya, insert image. Kita tinggal cari gambar-gambarnya. Ya, misalkan kita punya foto, misalkan ada foto. Nah, contoh misalkan, nih kita punya foto. Ini kita cancel saja. Nah, terbentuklah foto di sini nanti. Nah, ukurannya berapa? Ini ada width sama height. Nah, kalau Anda mau merubah ukuran fotonya di sini, nah nanti Anda bisa ubah fotonya ya pada bagian width dan bagian height-nya. Itu ya. Nah, jadi lebih praktis. Itu jadi lebih praktis, kita menggunakan Dreamweaver ini akan lebih praktis dibandingkan kita menggunakan editor-editor yang lain. Nah, makanya di sini saya lebih memilih menggunakan Dreamweaver. Ya, pertimbangan saya tadi lebih praktis, kita tidak terlalu ribet. Kalau kita mau mengedit dari template yang kemarin sudah kita dapat, kita peroleh, seperti yang tugas saya berikan ke Anda semua kemarin ya, untuk mencari template sebagai bahan awal nanti kita pembahasan mata kuliah di sini. Ya, nanti akan kita gunakan template-template tersebut. Ya, template-nya kita modifikasi, kita kembangkan lagi, tidak bertipe HTML melainkan nanti bisa bertipe PHP sehingga dapat kita jalankan di server side. Ya, pengenalan dari web server dan server side scripting ya, ini perlu kita pahami juga bagaimana sistem kerja dari web server. Ya, web server ini sistem kerjanya itu seperti apa, supaya nanti kita tahu apa yang akan kita kerjakan dengan menggunakan web server ini dapat kita jalankan atau dapat kita buat melalui web server di sini. Web server merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi menerima permintaan berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali respon hasil dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Nah, itu kalau file yang kita akses ini adalah, nah kalau yang di atas ini belum ada konsep database, belum menggunakan konsep data, belum mengirim data ya. Jadi saya mau mengirim data, saya bisa menerima informasi. Nah, ini hanya dari konsep konvensional ya, konsep konvensional. Ini yang atas ini konsep konvensional, artinya belum ada pengolahan data. Sedangkan gambar yang di bawahnya ini sudah konsep yang terbaru, sudah server side scripting. Jadi sudah menggunakan PHP dengan database ya, dengan menggunakan database, sehingga kalau ada user yang mengirimkan informasi ya, user lain ini nanti bisa melihat informasi yang kita kirimkan. Seperti halnya kalau kita melakukan chat atau chatting dengan user lain yang masih ada dalam lingkungan website kita, ya nanti dapat saling menerima dan saling mengirim informasi melalui web server. Nah, sedangkan server side scripting ini tadi adalah terkait dengan bahasa pemrograman yang nanti kita gunakan. Ya, server side scriptingnya terkait dengan programming atau bahasa pemrogramannya. Nah, ini tadi ada ASP, ada ColdFusion, Java, Perl,
Python, terus kemudian yang terakhir ada PHP. Nah, yang terakhir ini yang poin ke-6, PHP itu nanti yang akan kita gunakan sebagai bahasa pemrograman kita untuk membuat web dinamis di sini. Nah, keistimewaannya apa? Kita pakai PHP. Nah, tentunya ada keistimewaannya di sini. Kita menggunakan PHP, kita menggunakan skripnya. Ini keistimewaannya yang pertama adalah cepat, yang kedua free, yang ketiga mudah dipelajari, yang keempat multi-platform, yang kelima dukungan technical supportnya itu banyak sekali. Kemudian banyaknya komunitas-komunitas PHP, serta yang ke-7 ya, yang ke-7 aman. Yang ke-7 di sini aman. Jadi dengan menggunakan PHP, website kita nanti lebih aman. Ya, lebih aman. Kalau kita pakai client-side scripting, ya tentunya tidak aman. Ya, bukannya saya mengecilkan yang lain, tidak. Ya, sama-sama server-side scripting ini semua aman, ya semuanya aman. Ya, semuanya aman. Dari sisi keamanan semua aman. Tapi ada keistimewaannya di sini, yaitu yang utama adalah free ini. Yang kita ambil ini free, mudah dipelajari, banyaknya komunitas. Nah ini banyaknya komunitas, sehingga kalau misalkan kita ada kesulitan-kesulitan apa terkait dengan scripting yang ada di PHP, kita bisa sharing ya, kita bisa tanya-tanya dengan komunitas yang ada, komunitas PHP atau komunitas Java atau komunitas jQuery, komunitas yang lain sebagainya. Terkait dengan pemrograman PHP ini sangat banyak sekali ya komunitasnya ya. Nah, kemudian ada kelebihan, ada keistimewaan, di sini juga ada kekurangan. Nah, kekurangan di sini saya ambil dan saya kutip dari ini materi belajar kelebihan dan kekurangan PHP. Nah, nanti Anda bisa ini ya masuk ke link ini untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Saya hanya mengutip saja ya ini ya. Saya hanya mengutip saja dari apa yang sudah pernah di-share, pernah dipublish oleh blogger di sini ya, materi belajar co-id. Yang pertama, kekurangan PHP tidak ideal jika untuk pengembangan skala besar. Ya, jadi untuk pengembangan web skala besar di sini PHP masih memiliki kelemahan, masih ada kelemahan. Tidak mempunyai sistem pemrograman berorientasi objek yang sesungguhnya. Kenapa bisa? Karena PHP di sini scriptingnya hanya numpang satu. Yang kedua, kalau kita butuh orientasi objek yang lain, kita harus menambahkan ya. Kita harus menambahkan dan kita harus mengimportkan ya, menginsertkan lagi seperti jQuery, JavaScript ya, JavaScript terutama ke dalam scriptingnya. Tidak dapat memisahkan antara tampilan dengan logic ya. Meskipun penggunaan template bisa memperbaikinya. Nah, ini poin yang ketiga. Yang keempat, PHP mempunyai kelemahan security tertentu, yang mana jika programmer tidak jeli dalam melakukan pemrograman dan kurang memperhatikan isu dan konfigurasi PHP. Jadi masih banyak kelemahan dari sisi security-nya ya. Dari sisi security-nya masih ada kelemahan.
Oke ya. Jadi berikutnya struktur dasar. Jadi untuk mempelajari dari PHP di sini kita perlu mengenal terlebih dahulu struktur dasar. Nah, di sini sebelum kita masuk ke struktur dasar dari PHP, bahwa yang perlu saya asumsikan ke rekan-rekan mahasiswa di sini adalah yang pertama, Anda telah mengerti bagaimana membuka dan menggunakan salah satu atau salah semua dari editor. Ya tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya contohkan, terutama untuk Dreamweaver. Ya, berarti kita harus bisa menggunakan ya, yang saya mengasumsikan bahwa Anda semua sudah bisa menggunakan yang namanya Dreamweaver. Yang kedua, saya mengasumsikan bahwa XAMPP ya, XAMPP di sini sudah terpasang. Ya, sudah terpasang dan sudah jalan di dalam komputer kita. Ya, jadi pastikan kita nanti memastikan bahwa SAM control panel kita yang ada di komputer ini sudah jalan atau sudah start. Nah, di materi di pemrograman basis data ya. Nah, di pemrograman basis data atau di VBNet, kemudian administrasi basis data, kemarin kan kita juga telah membahas penggunaan dari SAM. Ya, penggunaan dari SAM. Nah, kalau yang administrasi basis data, SAM yang digunakan ini hanya sebatas MySQL-nya saja. Nah, kalau di aplikasi web, ya, aplikasi web dinamis ini nanti web servernya harus aktif, yaitu Apache-nya. Ya, Apache-nya ini harus aktif. Kalau Apache yang ada di komputer kita tidak aktif, maka dianggap bahwa web servernya belum siap. Ya, web servernya belum siap untuk menjalankan aplikasi PHP di sini. Terus kemudian yang ketiga, poin ketiga, saya mengasumsikan bahwa Anda telah mengerti bagaimana cara menggunakan browser. Nah, browsernya silakan Anda menggunakan Mozilla, Anda bisa menggunakan Chrome, Anda bisa menggunakan Opera dan yang sejenisnya. Ya. Yang keempat, saya mengasumsikan Anda telah mengenal dan mengerti cukup baik tentang HTML. Nah, tadi di awal saya mencontohkan di Dreamweaver tadi bahwa di situ langsung terbentuk struktur HTML. Sudah ada struktur HTML-nya. Jadi kita harus tahu struktur dari tag HTML mulai dari HTML, kemudian head, kemudian ada body, ya. Itu adalah struktur utama HTML, kita harus perlu tahu. Terus yang kelima, bahwa Anda bisa membedakan karakter atau tulisan seperti nama, ya, semua huruf kecil. Terus kemudian nama, N-nya huruf besar, nama semuanya huruf besar atau kapital. Itu kita harus bisa membedakan. Kenapa? Karena salah satu di dalam skrip PHP ini nanti mengenal yang namanya istilah case sensitive. Ya, mengenal istilah case sensitive. Terutama pada bagian variabel, Jadi variabel ini nanti cukup mengenal yang namanya istilah case sensitive ya. Nah, nanti ada penjelasannya. Maka di sini bahwa saya mengasumsikan bahwa Anda bisa membedakan antara huruf besar, huruf kecil-kecil, huruf besar kecil. Nah, terus kemudian tanda baca, koma, titik koma, kemudian titik dua. Terus lagi ada tanda baca kutip tunggal dan kutip ganda. Nah, ini kita harus tahu. Ya, harus tahu satu persatu ya.
Karena itu tadi, nanti kita akan bekerja dengan istilah case sensitif, terutama nanti di dalam pengolahan variabel atau pengolahan data. Nah, yang berikutnya untuk struktur dari skrip PHP, kita perlu tahu bahwa awal mula skrip PHP itu seperti ini ya. Markup tanda tanya. Ya, tanda titik-titik ini artinya adalah metode atau perintah yang ada di dalam skrip tersebut, yang ada di dalam skrip PHP ini. Nah, terus kemudian ada yang menggunakan ini ditutup ya, ditutup dengan tanda tanya markup. Terus kemudian yang kedua, markup tanda tanya PHP, kemudian metode atau skrip yang ada di dalamnya ditutup dengan tanda tanya markup. Nah, yang ketiga seperti ini, markup script language sama dengan tanda kutip ya, tanda kutip double atau kutip ganda, PHP tanda kutip, markup tutup, kemudian metode atau skripnya, terus ditutup dengan markup slash script. Nah, terus berikutnya ada ini markup persen titik-titik persen markup. Nah, tetapi untuk versi PHP yang sekarang, versi mulai 5 ya, mulai versi PHP 5 sampai dengan versi PHP 7, untuk penulisan ya, penulisan dari tag PHP ini menggunakan markup tanda tanya PHP titik-titik tanda tanya markup. Terus kemudian setiap satu statement perintah biasanya diakhiri dengan titik koma. Tapi ada satu baris statement yang tidak diakhiri dengan titik koma, yaitu pada penggunaan nanti pada penggunaan fungsi logika if dan fungsi perulangan while. Ya, fungsi perulangan while atau fungsi perulangan for. Yang berikutnya case sensitif untuk nama identifier yang dibuat oleh user berupa variabel, konstanta, fungsi dan lain-lain. Namun tidak case sensitif untuk identifier built-in dari PHP. Ya, jadi ada yang built-in dari PHP ini yang tidak case sensitif. Ya, seperti apa? Seperti ini. Echo sama dengan echo besar semua, boleh. Ya, well kecil-kecil ini bisa terbaca di built-in PHP well dengan karakter besar semua. Ya, tetapi kalau untuk function, ya, function, konstanta, variabel, ya, seperti ini, dolar nama itu tidak sama dengan dolar n besar. Ya, namanya ini n-nya besar, atau bahkan tidak sama dengan dolar ya, nama dengan kapital. Ya, begitu juga dengan function. Ya, ini penggunaan function nanti. Ya, penggunaan function seperti ini hitung luas dengan L-nya besar tidak sama dengan hitung luas. Ya, hanya besar. Makanya tadi saya mengasumsikan ini Anda dapat membedakan tulisan. Nah, besar kecil tulisan, tanda baca. Nah, ini kutip tunggal, kutip ganda tadi. Nah, ini terkait dengan case sensitif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah struktur PHP. Nah, terus sebagai contoh untuk tahap permulaan di sini dari pengenalan PHP ya, nanti saya akan sedikit mencontohkan ya.
Ini saya contohkan dulu. Nah, ini saya aktifkan terlebih dahulu SAM-nya. SAM-nya saya aktifkan. Jadi Anda bisa lihat di sini SAM-nya. Nah, jadi untuk memastikan bahwa service Apache. Nah, kalau MySQL ini kita belum menggunakan MySQL dulu karena kita tidak bekerja dengan database. Kita hanya bekerja dari server setnya dulu ya, server setnya. Yaitu kita memastikan service Apache-nya ini aktif. Ya. Kalau misalkan ini belum aktif, seperti ini posisinya ya. Kalau kita jalankan pertama kali dan belum kita konfigurasi dengan auto start ya, maka begitu kita buka SAM control panelnya, di sini statusnya masih off ya, ini masih off. Kita start dulu terutama pada bagian Apache. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan web servernya. Ini contoh. Saya aktifkan Apache-nya, kemudian ini saya close ya. Saya close. Ya, kemudian saya buka Dreamweaver lagi. Ya, saya buka Dreamweaver lagi. Saya masuk ke sini, saya create new. Ya, saya create new. Create new-nya yaitu ini PHP. Saya create new, pilih yang PHP. Karena saya mau membuat file PHP. Terus di bagian body, saya tuliskan script dari PHP seperti ini. PHP ya, markup tanda tanya PHP. Nah, kemudian ini saya tutup tanda tanya markup. Nah, sekarang untuk menampilkan ke dalam browser. Menampilkan ke dalam browser kita butuh metode yang namanya echo ya, echo ya. Misalnya ini hello world ya. Jangan lupa satu statement kita tutup dengan titik koma. Nah, ini wajib kita tutup dengan titik koma. Kalau tidak pasti nanti ada error. Nah, ini ya, kita simpan. Lalu kita simpan, save. Nah, ini tipenya sudah PHP ya. Kita simpan ke direktori SAM. Ya, saya nyimpan di E ya, direktori SAM-nya. SAM kemudian htdocs. Nah, ini ya, posisi untuk menyimpan web service kita atau server set kita taruh di htdoc. Nah, lalu kita buatkan folder. Misalkan latihan PWS ya, latihan PWS. Keluar enggak? Kelihatan enggak saya nyimpen? Oh, belum kelihatan ya. Saya tampilkan save file. Kita simpan ya, save as ya, saya simpan ya, save as di sini ya, saya simpan. Nah, lokasinya ini saya simpan di htdoc ya, htdoc. Kemudian saya buatkan folder tadi namanya latihan PWS. Saya buka foldernya, kemudian saya simpan filenya. Nah, filenya ini saya simpan dengan nama coba atau hello world. Nah, saya save ya. Nah, sudah saya simpan, kemudian saya save hello world. Nah, setelah saya save, di sini saya membuka browser. Nah, saya buka browser. Nah, browsernya ini saya gunakan Chrome.
Saya buka browser. Nah, setelah saya buka Chrome, saya ketik di bagian Chrome di sini yaitu localhost. Nah ini karena saya pakainya server side, di sini saya ketik localhost tadi ya, latihan PWS. Saya sebutkan nama foldernya ya, slash. Nah, saya enter. Nah, ini filenya akan muncul di sini ya, hello world. Saya klik. Nah, di sini akan muncul teks hello world. Nah, sekarang saya coba hello world ini ya, hello world ini saya jalankan melalui client side ya. Melalui client side. Bedanya seperti ini. Kalau HTML bisa kita jalankan lewat client side yang tidak harus pakai localhost, bisa ya. Nah, contohnya ini dari Dreamweaver-nya ya. Dari Dreamweaver. Nah, dari Dreamweaver, kemudian saya klik di sini. Nah, preview in Firefox. Nah, yes. Ini aja. Nah, ini di Firefox-nya saya preview ya. Itu tadi saya preview di Firefox. Dia tidak muncul. Nah, saya jalankan lagi ya, preview in Firefox. Nah, ini tidak bisa. Nah ini ya, kelihatan ya Firefox-nya ya. Di Firefox, nah, ini di Firefox Hello World. Nah, ini sudah muncul Hello World. Ini Firefox. Nah, yang Chrome tadi, nah, yang Chrome-nya ini keluar, Hello World-nya keluar. Jadi bisa memunculkan Hello World di sini, di Chrome bisa muncul, tapi di Firefox, ya, di Firefox dia tidak muncul sama sekali tulisannya. Karena di sini kita jalankan secara client side ya, kita jalankan secara client side, jadi tidak bisa muncul. Ya, jadi begini perbedaannya seperti itu ya antara client side dan server side. Ya, jadi kalau tidak ada echo-nya juga sama. Ya. Hello World. Ya, seperti ini. Langsung Anda ketik Hello World. Gitu ya. Saya simpan. Ya. Saya refresh. Nah, error ya kan. Error word string pada baris 10. Jadi unexpected T string. Ada error di sini line 10. Nah, makanya di bagian editornya ini untuk memunculkan kita butuh perintah echo. Echo, nah ini harus di-update dengan tanda kutip ganda, ya, terus titik koma. Nah, ini kita refresh. Nah, nanti di Chrome-nya ini kita refresh.
Nah, saya refresh. Nah, dia keluar hello world. Nah, ini ya mengenai penjelasan awal terkait dengan materi kita, ya, materi pemrograman web server. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa Anda sampaikan ya. Pertanyaannya Anda sampaikan melalui kolom komentar yang ada di live streaming kita hari ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kita. Ya. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan materi pada sore hari ini ya, menjelang malam, ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah online kita di sore menjelang malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kondisi ya, tetap jaga kondisi Anda biar nanti kita akan selalu bisa ketemu dalam kuliah online. Saya kira ini dulu materi yang bisa saya sampaikan ya. Kita sambung minggu depan. Nah, untuk minggu depan nanti baru kita membahas tentang variabel data dan lain sebagainya yang ada di dalam pemrograman PHP. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.